Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November dimaknai Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono sebagai momentum memperbaiki karakter dengan meneladani semangat juang para pahlawan bangsa Indonesia. Dia mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk memiliki jiwa yang tangguh, terutama ketika menghadapi tantangan. Ia juga meminta kepada ASN di lingkungan pemerintah kota untuk mengambil pelajaran dari nilai-nilai kepahlawanan dari masa lalu. Semangat kepahlawanan juga diartikannya sebagai semangat persatuan antar elemen bangsa. Menurutnya, saat menghadapi situasi yang sulit, kebersamaan memiliki peran yang menentukan. Edi berharap hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih pada keluarga dan lingkungan sekitar. Khususnya bagi seluruh aparatur sebagai pengabdi negara dan masyarakat harus mendalami makna kepahlawanan, mulai dari dedikasi, keikhlasan dalam membangun bangsa. Upacara yang digelar oleh pemerintah Kota Pontianak merupakan bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan. Pada kesempatan, seluruh peserta upacara mengheningkan cipta secara serentak selama 60 detik seraya mendoakan para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Cepat lari, cepat, lindungi negara kita. Sampailah kamu di podcast Tinggal Nama Season 4 edisi spesial Hari Pahlawan. Dengarkan kisah para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan rasakan semangat membara mereka. Persembahan Media Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Saat semuanya sudah terlambat. 63 kepala puskesmas menandatangani kontrak kinerja di hadapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan beberapa pesan penting dalam hal pelayanan dan data. Di antaranya, kepala puskesmas wajib mengetahui soal data balita stunting dan pra-stunting, termasuk durasi pelayanan wajib selesai minimal 25 menit dan paling lama 30 menit. Eri Cahyadi menjelaskan kontrak kinerja itu terhubung dengan kinerja yang sebelumnya ditandatangani camat dan lurah sekaligus dengan kepala dinas kesehatan bahwa setiap puskesmas harus ada dokter umum dan dokter di bidang kesehatan ibu dan anak. Eri menyampaikan akan menindak tegas jajarannya mulai tingkat kecamatan, lurah, dan dinas bila tidak sesuai dengan kinerjanya selama akhir tahun mendatang. Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan 2023 dinilai pengamat harus mengalami kenaikan. Sebab jika UMP Sumatera Selatan 2023 tidak mengalami perubahan, maka akan berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat. Pengamat ekonomi di Sumatera Selatan Sri Rahayu menyebutkan bahwa peningkatan upah minimum bagi pekerja sangat perlu diterapkan di Sumatera Selatan karena sejumlah alasan yang mendesak. Upah minimum sendiri merupakan komisi bulanan terendah yang wajib diterima pekerja usai menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Umumnya, upah minimum ditetapkan atas dasar kondisi ekonomi serta kondisi tenaga kerja di suatu wilayah seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Sri Rahayu mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi dan biaya hidup serta inflasi daerah yang dialami Sumatera Selatan saat ini, pemerintah harus bisa menerapkan upah minimum yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pekerja bisa menikmati kesejahteraan. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara malam ini.